Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada dosen mata kuliah eh, kuantitatif Bapak Budi Manfaat MSI atas waktu yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan proposal tesis saya terkait dengan pengaruh keadilan restoratif dalam penyelesaian KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Adapun latar belakangnya yaitu lebih ke KDRT dan dampaknya. Kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran HAM yang berdampak luas pada korban, terutama perempuan dan anak-anak. Bentuknya meliputi kekerasan fisik, psikis, emosional, seksual, dan ekonomi yang menyebabkan luka fisik, trauma, depresi, hingga masalah pekerjaan. Dalam Islam, keluarga dibangun atas dasar mawadah, warohmah, dan sakinah. Artinya sakinah, mawadah, warohmah. Segala bentuk kekerasan tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan kasih sayang dalam Islam, sebagaimana dianjurkan di dalam Quran surat An-Nisa ayat 19. Lanjut. Dari data yang ada di BPS, kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia ini sangat tinggi sekali kasusnya. Hampir sekitar 14.308 orang. Terutama yang menjadi korban itu ya anak-anak. Data ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak merupakan masalah serius dan meluas di Indonesia, dengan kekerasan seksual sebagai ancaman terbesarnya. Lanjut. Keadilan restoratif sebagai alternatif dari penanganan kasus KDRT. Penanganan kasus KDRT diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, namun penyelesaian kasus masih menghadapi kendala seperti proses hukum yang berbelit dan beban psikologis korban. Keadilan restoratif menekankan pemulihan hubungan sosial melalui mediasi dan musyawarah, dinilai lebih personal dan kontekstual dibandingkan penghukuman. Konsep ini selaras dengan prinsip islah dalam hukum Islam dan diakomodir dalam hukum positif juga di Indonesia, seperti Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021. Artinya kalau dalam hukum positifnya itu diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, sedangkan di dalam hukum Islamnya diatur juga di surat An-Nisa tadi. Lanjut. Adapun rumusan masalah dan tujuan penelitiannya yaitu 1. Pengaruh keadilan restoratif. Menganalisa pengaruh signifikan penerapan keadilan restoratif terhadap efektivitas penyelesaian KDRT. Jadi proposal tesis ini dibuat untuk menganalisa sampai sejauh signifikan tidakkah penerapan keadilan restoratif ini terhadap efektivitas penyelesaian KDRT. Nah, yang kedua, perspektif hukum Islam. Mengetahui kesesuaian penerapan keadilan restoratif dalam KDRT ditinjau dari prinsip hukum keluarga Islam. Yang ketiga, dasar hukum positif. Mengidentifikasi dasar hukum positif Indonesia yang mengatur penerapan keadilan restoratif dalam kasus KDRT. Lanjut. Ada manfaat dari penelitian itu. Yang pertama, khusus bagi akademisi, dengan adanya penelitian ini penulis berharap bisa memberikan kontribusi keilmuan dalam kajian hukum pidana dan hukum keluarga Islam.
serta menjadi referensi bagi peneliti lainnya. Secara praktis, penelitian ini diharapkan bisa memberikan data empiris kepada aparat penegak hukum dan menjadi bahan evaluasi kebijakan penerapan penanganan KDRT ini. Untuk bagi manfaat dari kesadaran masyarakat sendiri, yaitu meningkatkan harapan penulis agar bisa meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendekatan damai yang menjamin perlindungan korban dan keadilan substantif. Adapun kerangka teorinya, yang pertama adalah keadilan restoratif, itu fokus pada pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, dan ketertiban masyarakat. Artinya dari teori ini, untuk keadilan restoratif ini diperlukan penulis fokus pada pemulihan si korban sendiri dan sampai sejauh mana tanggung jawab pelakunya, serta sampai sejauh mana dengan adanya restoratif ini ketertiban di dalam masyarakat itu bisa terwujud. Yang kedua, dari sisi hukum pidana positif, menjelaskan kategori tindak pidana dan mekanisme penegakan hukum sejalan dengan asas legalitas. Artinya kita berusaha untuk mengasih gambaran dari sisi hukum positifnya bahwa dengan tesis ini menjelaskan bahwa proses penanganan hukumnya itu ya sejalan dengan asas legalitas yang kita anut. Yang ketiga adalah pengaruh dari hukum keluarga Islam. Islam menganjurkan islah, artinya perdamaian dalam konflik rumah tangga, menolak segala bentuk kekerasan. Artinya dalam Islam sendiri sudah dianjurkan bahwa segala sesuatu masalah itu kalau memang bisa diselesaikan secara damai, itu jauh lebih baik daripada harus dengan bentuk kekerasan. Yang keempat adalah efektivitas. Tingkat keberhasilan kebijakan hukum dalam mencapai hasil nyata diukur dari penyelesaian adil dan kepuasan pihak. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir dan hipotesis. Penelitian ini menguji hubungan kausal antara variabel independen dan variabel terikat terhadap penerapan keadilan restoratif dan penyelesaian tindak pidananya. Yang pertama adalah hipotesa utamanya, terdapat pengaruh positif dan signifikan antara penerapan keadilan restoratif terhadap efektivitas penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif eksplanatif dengan pendekatan survei, menyebarkan kuesioner kepada responden relevan seperti aparat penegak hukum, pendamping korban, dan tokoh masyarakat. Jadi jenis penelitiannya itu ya kuantitatif eksplanatif dengan pendekatan survei yang menyebarkan satunya kuesioner kepada responden yang linear dengan penelitian ini seperti aparat penegak hukum, pendamping korban, dan tokoh masyarakat. Demikian presentasi saya terhadap proposal tesis saya ini. Barangkali ada yang memberikan saran pendapat. Saya berharap saran pendapat itu bisa membuat saya untuk lebih termotivasi lagi, dan khusus buat Pak
dosen dan Bu dosen, terima kasih atas bimbingannya. Semoga ibadah dari Bapak, Ibu semua dan teman-teman dalam menerima materi kuliah kuantitatif ini semuanya diberikan kebaikan semua, amin. Dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, present investasi krisis proposal saya ini saya tutup. Wa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.